Halo guys, apa kabar semuanya? Nah, sekarang saya akan merangkum sebuah film yang dirilis pada tahun 2008 dan film ini berjudul Narnia yang kedua. Sebenarnya bukan itu judulnya cuy. Tapi karena gua lupa, ya udah kita langsung aja ke videonya ya. Skuy. Film diawali dengan lahirnya seorang anak laki-laki dari saudaranya sang raja yang bernama Miras. Sehingga hal ini membuat nyawa anak sang raja yang bernama Caspian yang ke-10 menjadi terancam. Karena hal ini disebabkan sang raja yang sudah tewas dan adiknya yang menginginkan tahta kerajaan. Sehingga Miras harus menyingkirkan sang pangeran karena Caspian merupakan pewaris tahta yang sah selanjutnya. Dan jika pangeran hilang, maka tahta kerajaan menjadi milik Miras. Miras pun mengirim pasukan kerajaan untuk membunuh sang pangeran. Profesor kerajaan yang menyadari hal itu langsung menyelamatkan Caspian dan menyuruhnya untuk lari dari kerajaan dan menyuruhnya untuk pergi ke dalam hutan. Dan juga profesor memberikan trompet legenda kuno milik raja terdahulu. Dan Caspian boleh menggunakannya jika dia dalam kondisi yang berbahaya saja. Will I ever see you again? I dearly hope so. Everything you know is about to change. Miras yang mengetahui Caspian berhasil kabur dari kerajaan langsung menyuruh pasukan kerajaan untuk mengejarnya. Dan mereka pun mengejar Caspian sampai ke dalam hutan. Akan tetapi ketika sudah memasuki hutan, Caspian yang ada di atas kuda malah menabrak pohon. Sehingga Caspian jatuh dari kudanya dan dia juga sampai terseret oleh kudanya. Dan dia pun berhasil melepaskannya. Akan tetapi ketika ingin bangun, ternyata Caspian malah bertemu dengan dua orang kurcaci yang tinggal di sana. Sehingga membuat Caspian menjadi kaget. Karena selama ini dia hanya menganggap kalau kurcaci itu hanyalah mitos saja. Take care of him. Karena ketakutan, Caspian pun langsung meniup trompet yang diberikan oleh profesor. Dan kurcaci pun langsung memukulnya sampai Caspian menjadi pingsan. Dan scene pindah ke kota Inggris, di mana di sana tinggal 4 saudara yang bernama Lucy, Susan, Peter, dan Edmund. Selesai sekolah, mereka pun pulang menggunakan kereta api. Akan tetapi, ketika ingin naik ke kereta, tiba-tiba hal aneh terjadi kepada mereka, di mana tiba-tiba ada angin kencang yang masuk ke dalam lorong, sehingga secara perlahan lorong tersebut berubah menjadi gua. What is like magic? Quick, everyone hold on. Mereka pun keluar dari gua tersebut. Dan ternyata mereka telah kembali lagi ke pantai Narnia. Menyadari hal itu, mereka pun langsung bermain air bersama di tepi pantai. Ketika lagi asik bermain, mereka melihat reruntuhan yang aneh di atas tebing. Merasa ada yang aneh, karena sebelumnya tidak ada reruntuhan di Narnia, maka mereka pun langsung naik ke atas untuk melihatnya. Setelah melihat reruntuhan tersebut, Lucy dan yang lainnya merasa tidak asing dengan tempat tersebut. Setelah dilihat dengan seksama, ternyata reruntuhan itu adalah istana mereka dulu, akan tetapi sekarang sudah hancur. Edmund juga menemukan sebuah peluru pelontar di sana, yang berarti kalau istana mereka bukan hancur dengan sendirinya, melainkan hancur karena diserang. Peter pun langsung mencari ruang bawah tanah istananya dan masuk ke dalamnya. Dan ternyata di sana masih tersimpan utuh peralatan mereka semua, kecuali barang milik Susan, di mana dia tidak menemukan trompet miliknya. Dan trompet itu adalah trompet yang ditiup oleh Pangeran Caspian tadi. Di sisi lain, ternyata salah satu kurcaci berhasil ditangkap oleh tentara istana ketika mereka mengejar Caspian. Dan mereka pun membawa kurcaci tersebut ke hadapan Miras. Miras yang melihat itu sangat terkejut karena selama ini dia juga menganggap kalau kurcaci itu hanyalah sebuah mitos. Akan tetapi dia pun tiba-tiba memiliki ide untuk menjadikan kurcaci itu sebagai alasan Pangeran Caspian hilang, agar rencana dia merebut tahta kerajaan
tidak ditentang oleh petinggi kerajaan di sana. Miras pun membawa kurcaci tersebut ke hadapan anggota Dewan Istana dan mengatakan kalau bangsa Narnia telah menculik pangeran. Anggota dewan yang melihat itu menjadi kaget karena mereka menganggap kalau bangsa Narnia telah punah. Narnia was once a savage land. Much of our forefathers' blood was... Melihat reaksi anggota dewan, Miras pun langsung memprovokasi anggota dewan agar mereka memerangi bangsa Narnia. Singkat cerita, mereka membawa kurcaci yang telah tertangkap tadi ke tengah sungai untuk ditenggelamkan. Akan tetapi ketika ingin menenggelamkannya, mereka langsung diserang oleh Susan sehingga kurcaci berhasil diselamatkan. Kurcaci yang melihat mereka langsung kaget dan mengatakan kalau trompetnya berfungsi. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan ke hutan untuk menemukan bangsa Narnia yang lainnya. Sesampainya di hulu sungai, Lucy melihat seekor beruang dan dia pun memanggilnya. Akan tetapi beruang itu malah menyerang Lucy. Hello there. It's all right. Don't move, Your Majesty! Stay away from her! Shoot, Susan, shoot! Tapi untunglah kurcaci langsung menembak beruang tersebut sehingga Lucy berhasil selamat. Kurcaci pun mengatakan kalau Narnia tidak seperti dulu lagi. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Akan tetapi mereka sepertinya tersesat karena jalan yang mereka tempuh malah berujung ke jurang yang sangat dalam. Ketika mereka ingin putar arah, tiba-tiba Lucy melihat Aslan. Akan tetapi ketika dia menunjukkan ke yang lainnya, tiba-tiba Aslan malah menghilang. Peter mengatakan kalau itu hanya halusinasi Lucy saja. Dan masih banyak singa lainnya yang ada di hutan ini. Jadi buat yang belum nonton film Narnia yang 1, Aslan ini adalah seekor singa yang dijadikan raja oleh rakyat Narnia ya. Tapi Lucy bersikeras kalau dia benar-benar melihat Aslan. Akan tetapi Peter dan yang lainnya tidak menghiraukannya dan memilih untuk putar arah dan mencari jalan lain. Sin pindah ke Caspian yang terbangun dari pingsannya. Setelah dia sadar, dia pun mencoba kabur dari sana. Akan tetapi dia dihadang oleh Nikabrek dan Nikabrek langsung menyerangnya. Stop! Hold it! Killed him when we had the chance. You know why... Dan untunglah Luwak menghentikannya. Dia pun mengatakan kalau Caspian bisa membantu bangsa Narnia karena dia telah meniup trompet milik Susan. Singkat cerita, mereka pun pergi mencari bangsa Narnia yang lainnya. Akan tetapi di tengah perjalanan, mereka ternyata sudah diikuti oleh pasukan dari kerajaan. Mereka yang menyadari itu langsung kabur dari sana. Akan tetapi, Luwak terkena tembakan panah sehingga dia tidak bisa berjalan lagi. Run! Wait, I'll go! Caspian yang melihat hal itu mencoba untuk menolong Luwak tersebut. Akan tetapi pasukan kerajaan malah bertambah dekat. Tapi ketika pasukan kerajaan semakin mendekat, tiba-tiba satu persatu pasukan kerajaan tumbang. Sampai semua pasukan kerajaan tidak ada yang bangkit lagi, dan hal itu ternyata adalah ulah dari kesatria tikus yang menyerang mereka. Ketika tikus ingin menyerang Caspian, Luwak langsung melarangnya dan mengatakan kalau Caspianlah yang meniup trompet tersebut. Choose your last words carefully. Pick up your sword. No thanks. Pick it up. She's why I might live longer if I choose. Stay your blade. Trouble hunter? One who blew the horn. Seketika datanglah manusia separuh kuda dan gue lupa nama spesiesnya cuy. Jadi lanjut aja ya. Dan mereka pun membawa Caspian ke bangsa Narnia. Sesampainya Caspian di bangsa Narnia, dia malah mendapat penolakan dari bangsa Narnia. Karena bangsa Narnia menganggap kalau Caspian adalah penjajah sama seperti pendahulunya. Karena bangsa Caspian terdahulu telah menjajah bangsa Narnia.
Namun, Caspian berhasil meyakinkan mereka kalau dia akan menyatukan bangsa Narnia dengan bangsa Termarin. Termarin ini adalah bangsa si Caspian ya. Karena dia adalah sang pangeran dan dia adalah raja yang sah untuk istana selanjutnya. True. The time is right. The son of Adam has come forth for us back our freedom. If you will lead us, offer you our shield. Unreservedly. Sin pindah ke Lucy dan yang lainnya, di mana ternyata jalan yang mereka coba lewati ternyata juga tidak bisa untuk dilewati. Karena terlalu banyak pasukan kerajaan yang sedang membangun jembatan untuk ke hutan. Dan jembatan itu dibangun untuk menyerang anggota Narnia. Dan akhirnya mereka pun memutuskan kembali ke ujung jurang tadi, di mana Lucy katanya sempat melihat Aslan. Peter pun menanyakan kembali kepada Lucy di mana dia melihat Aslan. Ketika ingin menjelaskannya, tiba-tiba Lucy terjatuh. Dan ternyata tempat Lucy terjatuh merupakan jalan untuk menuruni jurang tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk lewat sana. Dan mereka pun bermalam di seberangnya. Susan pun menanyakan kepada Lucy kenapa dia tidak melihat Aslan. Lucy mengatakan kalau mungkin Susan tidak terlalu ingin melihatnya. Di pagi harinya, Lucy terbangun karena mendengar suara, dan dia pun mengikuti suara tersebut. Ternyata dia bertemu dengan daun-daunan dan pohon yang hidup, dan sepertinya mereka pun menyambut Lucy. Dan pohon dan daun itu mengarahkan Lucy kepada Aslan. I've missed you so much. Shall I? Ketika lagi asik bercerita, tiba-tiba Lucy mendengar suara. Lalu dia pun terbangun. Dan ternyata yang barusan terjadi hanyalah sebuah mimpi. Lucy yang terbangun mencoba mencari sumber suara tersebut. Ketika semakin mendekatinya, Lucy pun mendengar suara geraman. Lucy yang menganggap suara itu adalah suara Aslan, dia pun mencoba untuk memanggilnya. Akan tetapi tiba-tiba Aslan? Peter langsung menutup mulut Lucy. Karena ternyata suara itu bukan suara Aslan, akan tetapi itu adalah suara banteng yang lewat di sana. Melihat hal itu, mereka pun langsung sembunyi. Peter pun mencoba untuk menyerang banteng itu, tapi tiba-tiba dia diserang oleh Caspian, sehingga terjadi pertarungan antara Caspian dan Peter. Ketika Peter ingin mengetok kepala Caspian dengan batu, Lucy pun menyuruhnya berhenti. Dan untunglah mereka pun tidak jadi saling bunuh. Ternyata itu adalah raja terdahulu yang mereka panggil. Sehingga mereka pun, nak beda cuk, sampai sekolah.